Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib fasal sholat Jum'ah ya, karena yang request ini tolong dilanjut sholat Jumat lah. Ya udahlah, saya lanjut ya. Sekarang bagian yang ketiga ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syaraitu sihhati fi'liha. Syarat sah melaksanakan Jum'ah itu salah satu, ada 3. Al-awwalu, yang pertama adalah darul iqamati, daerah yang digunakan menetap ya. Dar itu artinya tempat atau ya rumah ya, tapi di sini konteksnya bukan rumah, tapi daerah. Al-iqamah itu tempat dia mukim. Allati yastautinuha al-adatu al-mujammi'una, yang digunakan sebagai waton, yang digunakan sebagai negeri. Kepada darul iqamah siapa? Al-adadu al-mujammi'una, sejumlah orang yang berkumpul. Di sini saya bacanya al-mujammi'una ya, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, mujammi'un. Soalnya di Hasyiah Al-Bajuri itu harakatnya seperti itu. Jadi saya ngikut ya. Sawa'un fi dzalika al-mudunu wal qura allati tuttakhadhu watanan. Baik itu berupa Madinah, berupa kota ataupun berupa desa, itu sawaun fidalika, dalam masalah ini itu sama. Yang mana mudun serta kuro tadi digunakan atau dijadikan sebagai watona, sebagai tempat tinggal atau tanah air. Nah, untuk terjemahannya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa syaraitu sihhati fi'liha, wawnya waw istinaf. Syaraitu sihhati fi'liha menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada syaraitu. Di sini berupa idhofah ya, syaraitu mudhof, sihhati mudhof ilah pertama, fi'li mudhof ilah kedua, ha mudhof ilah yang ketiga. Dan sekali lagi ini saya ulang-ulang bahwa yang menjadi mubtada kalau versi saya itu ya semua mudhof ilaih itu saya ikutkan semua gitu. Cuman kalau di kitab-kitab yang lain yang ada penjelasan i'rabnya, itu yang menjadi mubtada itu hanya mudhofnya saja gitu. Yang mudhof ilaihnya enggak. Itu perbedaan saya dan kitab-kitab yang lain gitu. Jadi kalian mau pilih yang mana itu terserah. Nah, untuk senggotnya syara itu adalah jamak dari syaritoh ya, syara itu jamak dari syaritoh. Kalau syurutun itu jamak dari syartun gitu. Kemudian sihhati itu masdar, kemudian fi'ili juga masdar. Untuk ha adalah isim dhamir yang fi mahalli jarin karena menempati posisi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya selamanya jar. Kemudian salah satu ini menjadi khobarnya syara itu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah ya. Di sini salah satu menunjukkan adat. Al-awalu mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah, dan untuk senggotnya itu isim yang menunjukkan adat, menunjukkan bilangan. Selanjutnya darul iqamati adalah khobarnya al-awalu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada lafadz daru. Di sini juga berupa idhofah, daru sebagai mudhof, al-iqamati sebagai mudhof ilaih. Darun itu isim jamid, kemudian al-iqamatu itu masdar dari aqama. Nah. Selanjutnya allati yastautinuha al-adadu. Ini menjadi sifatnya darul iqamah. Jadi darul iqamah itu sifatnya bagaimana? Yang allati yastautinuha al-adadu, yang digunakan sebagai tanah air oleh sejumlah orang. Nah, kalau sifatnya ini kita perjelas satu persatu. Allati itu merupakan isim mausul ya, ya mabni ya, di sini mabni sukun. Kemudian yastautinuha al-adadu ini menjadi silahnya allati yang berupa jumlah fi'liyah. Dan silah ini kalau kita perjelas, yastautinu itu merupakan fi'il mudhari' mengikuti wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istautona, yastautinu. Tuh. Kemudian untuk ha ini menjadi maf'ul bih yang didahulukan, mendahului fa'ilnya.
Dan ini ha ini isim domir hukumnya mabni, tapi dia menempati posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya nasab, sehingga ha di sini fi mahalli nasbin. Tuh. Selanjutnya al-adadu. Ini menjadi fa'il dari yastautinu, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Sebab al-adadu ini bukan isim mufrad tapi isim jamak. Jadi bentuknya itu ya kelihatan seperti isim mufrad tapi menunjukkan makna banyak, menunjukkan banyak gitu, menunjukkan jamak. Sama seperti kaumun. Kaumun itu isim jamak, dia secara lafadz itu mufrad tapi menunjukkan banyak. Karena kaum itu adalah kumpulan orang, berarti lebih dari satu orang gitu. Selanjutnya al-mujammi'una menjadi sifat atau naat dari al-adadu. Ya, dibaca rafa, tanda rafanya di sini menggunakan wawu. Itu. Di sini mengikuti wazan mufa'ilun, mujammi'un dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitu ya. Fa huwa mufa'ilun. Selanjutnya, sawaun fi danika al-mudunu wal qura. Di sini sawaun yang ini ini kalau versi saya, coba nanti saya cari di kitab Al-Mujam Al-Mufassal. Cuman untuk versi saya yang sawaun ini, untuk konteks yang ini posisinya sebagai khobar muqaddam. Ya. Sawaun iku padha fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono apa iki? Mengkono-mengkono al-mudunu utawi pira-pira kutha wal qura lan pira-pira desa. Ya, jadi sawaun itu khobar muqaddam. Kemudian fi dzalika itu jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah dzalika yang berupa isim isyarah, sehingga semestinya itu bukan majrur tapi fi mahalli jarrin, sebab isim isyarah hukumnya mabni. Selanjutnya al-mudunu menjadi mubtada muakhar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab al-mudunu di sini merupakan jamak taksir, jamak dari al-Madinah. Al-Madinah jamaknya al-mudunu. Selanjutnya wal qura, wawunya waw ataf, al qura adalah maktuf, untuk maktuf alihnya lafadz al-mudunu, ya lafadz sebelumnya. Di sini al qura dibaca rafa, cuman untuk tanda rafanya adalah dhammah yang muqaddarah, karena al qura itu mau bagaimanapun tetap isim mu'rab, bukan isim mabni ya. Sehingga harus tetap ada tanda i'rabnya. Di sini untuk tanda i'rab rafanya itu dhammah yang muqaddarah. Dan al qura itu jamak dari al qaryah. Selanjutnya allati. Nah, ini allati tuttakhudhu watonan, ini menjadi sifat atau naat dari al-mudun wal qura. Enggak hanya qura saja ya, tapi al-mudun wal qura. Kalau saya, pendapat saya, mungkin ada yang kalian itu sifat dari al-qura saja bukan al-mudun. Ya, alasannya kenapa gitu. Nah, al-mudun serta al-qura ini yang dijadikan sebagai tanah air. Nah, kalau sifatnya ini kita perjelas satu persatu. Allati itu adalah isim mausul, ya, mabni sukun. Kemudian tuttakhudhu watonan, ini silahnya allati. Nah, kalau silahnya ini kita perjelas, tuttakhudhu adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul, ya, dari ittakhadha yattakhidhu itu. Kemudian untuk naibul fa'il dari tuttakhudhu adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke al-mudun wal qura. Kemudian watona itu menjadi maf'ul bih dari tuttakhudhu, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, sebab watona adalah isim mufrad. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.